Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misyari Pangarona dengan NIM 210366090 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Uji Fitokimia, Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid dalam daun teh hijau Camellia sinensis dengan metode kromatografi kolom. Dengan dosen pengampu Bapak Riga SPD MSI dan Ibu Dr. Desi Kurniawati. Latar belakang penelitian ini, Indonesia dikenal luas karena menjadi tempat yang kaya akan tanaman obat. Bukti kekayaan tanaman obat terlihat dari penemuan bahwa Indonesia memiliki sekitar 90% dari seluruh tanaman obat di Asia. Namun, dari jumlah yang besar itu, hanya sekitar 9.000 jenis yang telah terbukti memiliki khasiat medis yang signifikan. Penggunaan bahan alam kini semakin meningkat, terutama dengan popularitas gerakan Back to Nature. Masyarakat beralih ke pengobatan berbahan alam karena dianggap memiliki efek samping yang minim. Ini karena tanaman obat mengandung metabolit sekunder yang diketahui dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Salah satu contoh tanamannya adalah teh hijau. Teh hijau adalah tanaman obat yang sangat diminati dan terkenal di seluruh dunia. Ketersediaannya meluas di berbagai tempat, mulai dari kafe, restoran, hingga toko-toko makanan dan minuman. Kepopulerannya itu tidak hanya disebabkan oleh rasa yang menyegarkan, tetapi juga oleh manfaat kesehatan yang terkait dengan kandungan senyawa metabolit sekunder, khususnya flavonoid. Senyawa flavonoid termasuk dalam kategori metabolit sekunder yang hadir dalam semua tumbuhan berdaun hijau, memiliki berbagai manfaat yang beragam. Senyawa ini memiliki sifat sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, antibakteri, dan lain-lain. Untuk memanfaatkan segala manfaat senyawa metabolit sekunder flavonoid dalam daun teh hijau, diperlukan metode kromatografi yang tepat. Metode kromatografi merupakan pilihan utama untuk menganalisis campuran multikomponen yang kompleks dalam teh dan sering digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis senyawa-senyawa dalam teh. Selain itu, uji fitokimia juga diperlukan untuk menentukan kandungan senyawa flavonoid yang terdapat dalam tanaman tersebut. Namun, belum dilaporkan mengenai pengujian fitokimia, isolasi, dan identifikasi senyawa flavonoid dalam daun teh hijau menggunakan metode kromatografi kolom, dan oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, daun teh hijau memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan senyawa metabolit sekunder, tapi belum dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid menggunakan metode kromatografi kolom. Yang kedua, uji fitokimia dan karakterisasi senyawa flavonoid dari daun teh hijau Camellia sinensis menggunakan FTIR belum pernah dilakukan. Batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun teh hijau. Ekstraksi dan identifikasi senyawa flavonoid dari sampel daun teh hijau dengan menggunakan metode maserasi dan kromatografi kolom. Uji kemurnian senyawa flavonoid menggunakan kromatografi lapis tipis. Karakterisasi senyawa flavonoid dilakukan dengan menggunakan uji fitokimia dan FTIR. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah senyawa flavonoid dari daun teh hijau dapat diidentifikasi dengan kromatografi kolom? Yang kedua, bagaimana karakteristik dari senyawa flavonoid dalam daun teh hijau Camellia sinensis? Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa flavonoid dari daun teh hijau. Yang kedua, menentukan karakteristik senyawa flavonoid dari daun teh hijau. Manfaat penelitian ini, yang pertama, memberikan informasi bagi pembaca terkait manfaat dari daun teh hijau. Yang kedua, memberikan informasi bagi pembaca tentang tanaman yang mengandung senyawa flavonoid. Yang ketiga, menambah informasi pembaca tentang karakteristik flavonoid yang terkandung dalam daun teh hijau. Yang keempat, dapat dijadikan acuan untuk penelitian terkait selanjutnya. Berikutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, ada senyawa flavonoid. Senyawa fenolik memiliki struktur kimia yang beragam dan ditandai dengan adanya cincin hidroksil aromatik. Flavonoid terdiri dari dua cincin benzena yang dihubungkan oleh rantai pusat 3 karbon. Perubahan substituen pada titik berbeda dalam struktur ini menghasilkan berbagai senyawa organik dasar, termasuk flavonoid, flavonol, dihidroflavonoid, dan lain-lain. Penelitian menunjukkan bahwa flavonoid ini memiliki banyak aktivitas biologis, termasuk antibakteri, antiinflamasi, anti kanker, antioksidan, serta dapat digunakan sebagai bahan produk anti penuaan dan kosmetik. Berikutnya ada katekin. Katekin adalah salah satu senyawa golongan flavonoid yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang tinggi. Perbedaan antara beberapa jenis katekin dapat dilihat dari jumlah gugus hidroksil yang ada pada struktur molekulnya. Katekin merupakan salah satu senyawa utama penentu kualitas daun teh. Daun teh kering mengandung 42% senyawa polifenol berupa katekin. Katekin pada daun teh hijau memiliki sifat antibiotik, antivirus, antibakteri, serta antioksidan.
Selanjutnya, daun teh hijau. Daun teh hijau merupakan jenis teh yang dibuat tanpa proses fermentasi. Teh hijau memiliki kandungan polifenol yang lebih tinggi dibandingkan jenis teh lainnya. Dalam ekstrak daun teh hijau terdapat 4 jenis katekin utama, yaitu epikatekin, epikatekin galet, epigalokatekin, dan epigalokatekin galet. Beberapa studi telah mengungkapkan antara konsumsi teh dan pengurangan risiko terhadap penyakit. Kemungkinan manfaat tersebut diyakini terkait dengan senyawa polifenol dan aktivitas antioksidan di dalam teh, khususnya turunan katekin. Selanjutnya, metode ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan senyawa dari simplisa dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Maserasi adalah cara ekstraksi simplisa dengan merendam simplisa ke dalam pelarut yang bisa menarik zat yang ada pada simplisa tersebut dengan variasi waktu yang berbeda-beda. Proses maserasi pada sampel akan terjadi pemecahan dinding sel dan membran sel yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan antara luar sel dengan dalam sel, sehingga metabolit sekunder yang berada dalam sitoplasma akan pecah dan terlarut pada pelarut organik yang digunakan. Selanjutnya, kromatografi kolom. Kromatografi kolom merupakan salah satu teknik yang mempunyai kelebihan, yaitu dapat digunakan dalam aplikasi analitik dan preparatif, membantu menentukan jumlah komponen dalam suatu campuran, serta dapat melakukan pemisahan dan pemurnian zat. Kemudian ada analisa kemurnian. Kromatografi lapis tipis merupakan suatu analisa sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan penegasan terhadap senyawa kimia yang terkandung pada tumbuhan di samping uji fitokimia. Prinsip dari metode KLP ini adalah sampel ditotolkan pada lapisan tipis atau fase diam, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi fase gerak atau eluen, sehingga sampel tersebut terpisah menjadi komponen-komponennya. Dan dihitung RF-nya dengan rumus jarak ditempuh senyawa per jarak yang ditempuh eluen. Karakterisasi yang dilakukan yang pertama ada uji fitokimia, bertujuan untuk mengetahui golongan metabolit sekunder yang terdapat pada sampel. Metode uji fitokimianya yang pertama ada uji Will's-Tater, mengandung flavonoid kelompok flavonol dan flavonon jika warnanya berubah menjadi warna merah. Ada uji Bates-Smith-McCalvey, menunjukkan adanya flavonoid antosianidin dalam sampel jika warnanya berubah menjadi warna ungu. Uji dengan NaOH 10% menunjukkan adanya flavonoid golongan fenol dalam sampel jika warnanya berubah menjadi merah coklat. Selanjutnya yang kedua ada FTIR. FTIR adalah sebuah metode analisis maju yang dipergunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur komposisi kimia suatu materi. Metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2024 di Laboratorium Departemen Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang. Objek penelitiannya daun teh hijau untuk identifikasi senyawa flavonoid yang diambil dari salah satu kebun teh di Sumatera Barat, dan bahannya seperti yang terlihat di PowerPoint. Prosedur kerja yang pertama ada preparasi sampel. Preparasi sampel dilakukan dengan cara ekstraksi maserasi. Daun teh hijau dipilih yang segar dan bebas dari bahan pengotor. Bersihkan daun dengan mencuci dengan air mengalir. Keringkan daun teh hijau dengan oven, kemudian dihaluskan dengan blender. Lalu masukkan sampel daun teh hijau ke dalam gelas beker dan tuangkan pelarut etanol 96% dan tutup gelas beker dengan aluminium foil. Diamkan selama 24-48 jam. Aduk campuran secara berkala selama proses maserasi. Setelah 24-48 jam, filtrat ekstrak dengan kertas saring. Kemudian uapkan pelarut dengan penangas air panas sehingga diperoleh ekstrak daun teh hijau. Selanjutnya pemisahan sampel dengan kromatografi kolom. Prosedur pemisahan ekstrak sampel dalam daun teh hijau dengan menggunakan kromatografi kolom ini dimulai dengan persiapan fase diam silika gel. Serbuk silika dikeringkan terlebih dahulu dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian didinginkan untuk mengaktifasi dan mengurangi kadar air dalam silika tersebut. Setelah itu sedikit fase gerak N-heksan etil asetat air dengan perbandingan 4:1:5 ditambahkan ke silika gel hingga membentuk bubur. Bubur silika gel dimasukkan ke dalam kolom secara perlahan-lahan, fase diam kemudian dielusi hingga padat sempurna. Sementara itu, ekstrak daun teh hijau dicampur dengan pelarutnya dan dimasukkan secara tepat ke atas dan tengah bagian kolom. Kecepatan aliran fase gerak diatur sekitar 1 mili per menit. Ketika sampel ekstrak daun teh hijau memasuki fase diam, fase gerak ditambah secara terus-menerus hingga terjadi pemisahan.
Setiap 3 mili eluat ditampung pada penampung fraksi untuk mengambil sampel yang berbeda. Prosedur selanjutnya ada uji kemunian menggunakan kromatografi lapis tipis. Ekstrak sampel ditambahkan sedikit pelarut etanol, lalu plat PLT ditotolkan pada ekstrak sampel. Kemudian diletakkan pada bejana yang sudah jenuh dengan eluen, biarkan hingga eluen sampai batas yang ditentukan, keluarkan dan keringkan. Lalu sinari plat PLT dengan lampu UV 254 nanometer. Selanjutnya uji fitokimia. Yang pertama ada uji Willstatter. Uji Willstatter ini pada tabung reaksi berisi ekstrak daun teh ditambahkan serbuk Mg lalu diberi 2-4 tetes HCl, kocok dan diamati perubahannya. Yang kedua ada uji Batch-Smith-Markov. Pada tabung reaksi berisi ekstrak daun teh hijau ditambahkan H2SO4 pekat lalu dipanaskan dengan water bath dan diamati perubahannya. Yang ketiga ada uji dengan NaOH 10%. Pada tabung reaksi berisi ekstrak daun teh hijau tetesi dengan larutan NaOH 10% dan diamati perubahannya. Selanjutnya identifikasi menggunakan FTIR. Ekstrak daun teh hijau direndam terlebih dahulu dengan pelarut aseton dan air, lalu keringkan, kemudian dilakukan pengukuran dengan instrumen FTIR. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.